Halo semuanya, selamat datang dan selamat menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat pupuk organik cair dari kotoran kambing. Tentunya pada pembuatan ini saya menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapat di sekitar kalian semua. Mau tahu seperti apa cara pembuatannya? Yuk tonton terus video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membuat pupuk organik cair dari kotoran kambing. Pupuk organik cair ini ada fungsi untuk menunjang produktivitas tanaman lidah buaya. Nah, adapun bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan pupuk organik cair ini, yang pertama ada kotoran kambing, kemudian ada guano atau kotoran kelelawar, kemudian ada pelepah lidah buaya yang tidak lolos sortiran. Artinya kita menggunakan barang-barang yang bekas ya. Kemudian ada gula pasir, ada E4. Kemudian untuk alatnya ada pisau, kemudian ada ember, ada sekop, dan ada karung. Oke, baiklah, langkah pertama dalam proses pembuatan POC dari kotoran kambing ini adalah kita menyiapkan kotoran kambingnya, kita masukkan ke dalam karung untuk nanti selanjutnya kita masukkan ke dalam ember. Baiklah teman-teman, setelah kita masukkan kotoran kambing ini ke dalam karung yang lain, langkah selanjutnya adalah kita melubangi karung yang sudah berisi kotoran kambing ini. Kita lubangi aja bebas ya, di mana aja. Setelah kita lubangi karungnya, selanjutnya kita masukkan kotoran kambing ini ke dalam ember. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita masukkan guano ke dalam ember ini. Untuk guanonya kita gunakan dosis sekitar 2 kg guano ya. Untuk guanonya tidak kita masukkan dalam karung karena guano ini langsung mudah larut terhadap air, jadi tidak kita masukkan dalam karung. Kita langsung masukkan aja begitu saja ke dalam ember fermentasinya. Langkah selanjutnya adalah kita gunakan pelepah lidah buaya yang sudah tidak terpakai, yang tidak lolos sortiran ya, yang mungkin kempes atau bagaimana. Nah itu langsung kita cacah-cacah, kita potong-potong di atas ember fermentasinya. Baiklah teman-teman, untuk pelepah lidah buayanya kita kira-kira menggunakan 1-2 kilo pelepah untuk 10 kilo kotoran kambingnya. Nah, untuk penggunaan pelepah ini universal saja, itu bisa berapa saja, yang penting ada kandungan unsur yang masuk di dalam POC kita ini. Baiklah, langkah selanjutnya teman-teman adalah kita memasukkan air bersih ke dalam ember fermentasinya. Untuk air bersih yang kita masukkan ke dalam ember fermentasi ini kira-kira 70% dari bahan padat yang kita masukkan, baik itu dari kotoran kambingnya, kotoran kelawarnya, dan juga lidah buayanya. Itu sekitar 70% jumlah airnya. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah kita aduk rata bahan-bahan yang sudah dimasukkan dalam ember fermentasi ini. Kita aduk hingga merata. Dalam mengaduk sebisa mungkin kita aduk sampai keluar busa ya, karena itu menandakan bahwa lendir lidah buaya ini itu sudah keluar dari lidah buayanya. Karena lendir lidah buaya ini yang mengandung banyak sekali kandungan unsur hara dan hormon auksin dan gibberellin yang bisa
membantu menunjang pertumbuhan tanaman. Oke, ini langkah yang paling penting adalah membuat larutan fermentasinya menggunakan E4 pertanian yang warna kuning. Ini bisa dibeli di toko-toko pertanian terdekat, harganya juga tidak terlalu mahal, dan satu botol ini bisa dipakai berkali-kali dan untuk kegiatan apapun itu bisa dipakai. Menyiram tanaman ya, apalagi yang paling utama digunakan untuk fermentasi dalam pembuatan pupuk-pupuk, baik pupuk padat maupun pupuk cair. Nah, dalam proses pembuatan POC ini penggunaan E4 ini itu universal saja, tidak ada takaran resminya. Namun pada kegiatan ini kita menggunakan 10 tutup botol E4. Baiklah, selanjutnya kita tambahkan gula di larutan E4-nya. Nah, gula ini berfungsi sebagai biang atau makanan dari mikroorganisme yang ada pada E4 ini. Langkah selanjutnya adalah kita aduk rata larutan E4 dan gula ini hingga gulanya itu larut di dalam larutan air ini. Kita aduk hingga merata. Setelah larutan E4 dan gula ini tercampur merata dan gulanya pun larut, langkah selanjutnya adalah kita masukkan larutan fermentasi ini ke dalam ember fermentasi yang sudah berisi kotoran kambingnya dan juga campuran-campurannya. Selanjutnya kita aduk kembali semua bahan-bahan yang sudah tercampur di dalam ember fermentasi ini hingga semuanya itu tercampur merata. Pastikan semuanya tercampur merata agar proses fermentasinya dapat berjalan dengan lancar. Nah, terakhir adalah kita tutup ember fermentasi ini, ditutup dengan rapat agar proses fermentasinya itu berjalan dengan lancar ya. Usahakan jangan sampai ada udara yang masuk ke dalam ember fermentasinya ya. Kita dalam menutup kita lapisi dengan plastik bertujuan agar tidak ada udara-udara yang ikut masuk dalam fermentasinya. Baiklah teman-teman, setelah kita tutup rapat seperti ini kita tindih lagi dengan batu atau barang berat lainnya yang untuk memastikan agar tutup ini benar-benar tertutup dengan rapat. Nah, untuk proses fermentasi ini bisa berlangsung selama 7-14 hari. Nah, dalam setiap harinya di awal-awal proses fermentasi ini, setiap pagi tutup ini kita buka agar tujuan untuk mengeluarkan gas-gas yang hasil fermentasi yang ada di dalam ember fermentasi ini. Nah, ini kita lakukan selama 4-5 hari dan setelah itu jangan dibuka-buka lagi. Nah, ciri-ciri fermentasi ini berhasil adalah ketika dicium, POC ini mengeluarkan aroma harum khas fermentasi pada umumnya. Nah, setelah itu kita saring POC ini dan POC siap digunakan pada tanaman-tanaman budidaya teman-teman semua. Nah teman-teman, ketika sudah siap digunakan, bagaimana sih cara pengaplikasiannya? Nah, cara pengaplikasian POC ini itu sangat mudah dan pada umumnya sama seperti pada pengaplikasian POC yang lainnya. Nah, proses pengaplikasiannya adalah 250 cc POC ini kita campurkan dengan 1 liter air. Nah, untuk dosisnya kita sesuaikan dengan mungkin kita menggunakan tangki sprayer atau benda apapun untuk menyemprot, itu kita sesuaikan sendiri. Yang jelas 250 cc itu minimal untuk 1 liter air. Boleh lebih tidak? Ya tentu saja boleh karena ini adalah bersifat organik. Nah, setelah kita campurkan dengan air, langkah selanjutnya adalah kita semprotkan saja ke tanaman-tanaman kita. Nah, pada tanaman lidah buaya akan lebih baik kita semprotkan di pagi hari. Dan penyemprotannya dilakukan pada pelepah lidah buaya bagian bawah. Mengapa di bagian bawah? Karena di pelepah lidah buaya bagian bawah itu terdapat stomata daun yang biasanya di pagi hari itu membuka. Nah,
harapannya dengan pengaplikasian ini itu POC ini bisa masuk langsung ke dalam stomata daun. Apakah boleh kita mengaplikasikannya pada tanah? Tentu saja boleh, dan tidak ada efek samping yang terjadi dengan penggunaan POC ini. Baiklah teman-teman, demikian proses pembuatan pupuk organik cair dari kotoran kambing ini. Semoga teman-teman semua dapat mengaplikasikannya pada lahan budidaya teman-teman semua, dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa di video-video selanjutnya.